أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه منابع العلوم والحكم. Para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, dan khususnya pengasuh pondok pesantren Darussalam Sumbersari ini, Bapak Kiai Zainuri dan Ibu Nyai, para asatid wal asatidah di lingkungan pondok pesantren Sumbersari, para pimpinan FMPP Putri ya, pondok Putri Jawa Timur yang saya muliakan, para musyawirin, musyawirat, para mufattisin. Alhamdulillah malam Jumat ini, malam Jumat Kliwon ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka penutupan musyawarah pesantren Putri se-Jawa dan Madura. Padahal Madura itu ya Jawa. Ini mudah-mudahan penutupan ini dan kegiatan ini mulai awal sampai akhir menjadi sebuah kegiatan harokah dan fikrah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi manfaat yang besar kepada kita semuanya, khususnya kepada para santri-santri putri yang melakukan kegiatan Bahthul Masail mulai kemarin. Alhamdulillah kita masih nguri-nguri, masih tatabu'u asaris salaf, nguri-nguri tinggalan para ulama salaf. Bahkan ini tatabu'u akarir rasul, nguri-nguri tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tolabul ilmi, dalam dalam pendekatan, dengan pendekatan mubahathah wal munadharah wal mufahamah dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi sebab putri-putri kita ini nanti akan diberikan nasib terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya barokah, ilmunya manfaat, rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suaminya ganteng-ganteng. Lepas ngono pria terera, ganteng lahir lan batine ya. Nanti diberi keturunan minas sholihin was sholihat. Alhamdulillah, saya sebagai pribadi dan sebagai pengurus NU wilayah Jawa Timur mengucapkan selamat atas keberhasilan kegiatan ini, karena apa yang Anda lakukan semuanya ini adalah merupakan bagian dari apa yang diprogramkan oleh Nahdlatul Ulama.
bahkan di dalam NU ada sebuah lembaga khusus sekarang namanya Lembaga Bahthul Masail. Besok hari Sabtu NU wilayah Jawa Timur juga mengadakan Bahthul Masail para kiai-kiai se-Jawa Timur yang ada di Madiun. Jadi kalau malam Jumat ini putri-putri, maka besok lusa atau hari Sabtu kita mulai Bahthul Masail dengan para kiai-kiainya. Saya bilang, kenapa ini menjadi bagian dari concern Nahdlatul Ulama? Karena Bahthul Masail itu, ini kalau kita lihat dari perspektif sejarah, ya, adalah merupakan cara menyerap ilmu, cara al-ifadah wal istifadah, gitu kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Cara al-ifadah wal istifadah, memberi dan mengambil. Innama kuntu aliman lil ifadati wal istifadah, begitu kata Imam Malik. Saya alim, saya paham tentang ilmu itu karena saya mau memberi dan mau mengambil. Innama kuntu aliman lil ifadah, karena saya bisa menyampaikan pendapat saya, wal istifadah, dan saya menerima pendapat orang lain. Cara seperti ini, ibu-ibu sekalian dan calon ibunya semuanya, jadi punyai jadi gampang. Syukur lagi iso ngaji ngalim, ora iso ya pokoknya di kiai wis dadi punyai. Itu juga merupakan cara yang dilakukan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasulullah itu ada pesantren, ya, ada pesantren yang terdiri dari santrinya itu sahabat muhajir dan sahabat ansor. Sahabat muhajir itu orang-orang yang tidak punya rumah di Madinah. Oleh karena itu mereka bertempat tinggal di serambi-serambi Masjid Madinah. Kemudian santri-santri Rasul itu disebut dengan Ashabus Suffah, ya, Ashabus Suffah, orang-orang yang menempati serambi masjid. Cara al-istifadah, mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga dilakukan dengan cara seperti Bahthul Masail ini. Artinya dengan cara dialog, cara menyerap dan memberi. Memang ada kalanya Rasulullah langsung memberi, tapi ada kalanya sahabat bertanya, baru Allah menurunkan wahyu dalam menjawab pertanyaan para sahabat itu. Maka Al-Quran banyak mengatakan wa yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka. Itu dialog. Wa yas'alunaka 'anil mahid, misalnya. Para sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang al-mahid. Al-mahid itu bisa dimaknani tempatnya haid atau waktunya haid. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal bla bla bla. Wa yas'alunaka 'anin nisa, tentang waris. Wa yas'alunaka madza tunfiqun.
qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Banyak sekali wa yas'alunaka. Artinya apa? Artinya ilmu diserap, diistifadah oleh para sahabat dari Rasulullah itu juga dengan cara seperti apa yang sekarang dilakukan oleh para santri-santri itu. Oleh karena itu NU concern dengan lembaga Basul Masail ini. Karena apa? Karena ini tatabu'u asarir Rasul wa tatabu'u asaris salaf. Jere wong Jawa nguri-nguri menerus-neruskan apa yang dirintis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dan para as-salafus sholih. Begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, mbak-mbak, melakukan Basul Masail ini sebenarnya melakukan tindakan apa yang dilakukan oleh zaman Rasulullah dan para sahabat dalam al-ifadah wal istifadah. Juga apa yang dilakukan oleh para as-salafus sholih dalam munadharah, musyafahah dan mubahasah tentang ulumuddin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama salaf ini akan memberi barokah yang besar bagi ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat semuanya yang saya muliakan, memang ilmu itu sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim. Sumber utama adalah Al-Quranul Karim. Itu sumber utama, referensi pertama, maraji' pertama Al-Quranul Karim. Tapi banyak ayat Quran itu yang kemudian dijelaskan oleh hadis. Quran mengatakan aqimus sholah, selesai. Tapi yang menjelaskan bahwa sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya, Quran tidak ada. Ya, yang menjelaskan adalah hadis Rasulullah. Ya, Quran mengatakan wa'atuz zakah, tapi tidak menjelaskan zakat itu berapa macam. Zakat itu nisabnya seperti apa? Zakat itu harus haul apa tidak? Zakat itu dijelaskan oleh Al-Quran hanya misalnya dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan hasil usaha kamu. Ada 2 itu saja oleh Al-Quran. Tapi kemudian dijelaskan oleh hadis yang keluar dari bumi itu seperti as-simar, woh-wohan dan lain sebagainya. Kemudian binatang, kemudian jasa, kemudian perdagangan, perniagaan dan macam-macam. Itu dijelaskan berikutnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sumber pokok. Tetapi dalam perkembangannya tidak mungkin ya kita mengaji, kita belajar ilmu agama menyerap hanya dari Quran dan hadis melulu, tidak bisa. Karena realitasnya ada juga ilmu agama, hukum-hukum ad-diniyah itu berdasarkan ijma'us sahabah wa ijma'ul ulama. Anda tahu tentang khulafaur rasyidin, tentang mempolitik ya, yang berdasarkan prinsip-prinsip khilafah. Itu diambil oleh ijma'us sahabah. Ketika Rasulullah hari Senin wafat, beliau dimakamkan hari Rabu. Kenapa? Menunggu hasil ijma'us sahabah, menunggu hasil kesepakatan dan konsensus para sahabat
siapa yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah dan kepemimpinan Rasulullah ini? Bukan dalam hal kepemimpinan kerisalahan, tapi kepemimpinan pemerintahan dan kemasyarakatan. Maka lahirlah keputusan para ulama sahabat yang melahirkan keputusan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, pengganti dalam hal mengatur pemerintahan, bukan pengganti dalam nubuwah warisalah, bukan. Ketika nubuwah, ketika Rasul meninggal, maka risalah dan nubuwah udah selesai. Tetapi kepemimpinan politik, kepemimpinan masyarakat, kepemimpinan keagamaan tidak boleh selesai. Maka lahirlah khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, selanjutnya Umar, Utsman, Ali. Dan kata Rasulullah, fase khilafah itu hanya berusia 33 tahun. Itu kata Rasulullah. Dan fase pertama kepemimpinan Islam itu adalah fase risalah, yaitu yang dipimpin oleh Nabi Muhammad 23 tahun. Rasul mengatakan, setelah saya nanti adalah sistem khilafah, dan itu hanya 33 tahun. Dan betul, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diteruskan Sayyidina Husain 3 tahun, maka pas 33 tahun. Setelah itu kepemimpinan Islam itu bentuknya adalah kesultanan. Maka terjadilah kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin adalah kesultanan di Syam, di Syria, di Damaskus, yaitu dengan pemimpin namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah dinasti Umayyah, nanti diteruskan oleh dinasti Abbasiyah, dan terakhir diteruskan dengan dinasti Utsmaniyah di Turki, yang diakhiri dengan pemerintahan sekuler Islam yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Atatürk, dan selesailah habis umat Islam. Tidak ada lagi khalifah, tidak ada lagi kepemimpinan khilafah. Kata Rasul, nanti ketika akhir zaman Imam Mahdi akan keluar, dan itulah khilafah yang terakhir. Sudah, ini ngomong politik ini. Tapi gini, intinya begini, saya ingin mengatakan bahwa Islam itu sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Benar gak? Yang kedua adalah Al-Hadis. Iya gak? Setelah itu ijma. Ijma pertama adalah ijma sahabat. Ketika membuat Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Bakar itu berdasarkan ijma sahabat. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, tarawih itu gak ada. Habis sholat isya, ya sahabat sholat sendiri-sendiri, gak ada jamaah, hitungannya gak diputuskan, gak ditetapkan. Ono sing 20, ono sing 40, ono sing swidak, sak kuat-kuatnya, sing rong rakaat cempling. Gak ada jamaah. Zaman Abu Bakar juga gak ada itu. Habis sholat isya Ramadan, gak ada itu jamaah, gak ada itu hitungan. Setelah Sayyidina Umar, baru Sayyidina Umar itu melakukan sholat berjamaah di dalam Ramadan setelah isya, dan hitungannya adalah 20 taraweh dan 3 witir. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik nikmat, sebaik-baik bid'ah itu ini itu adalah sholat taraweh berjamaah itu. Jadi kalau orang mengatakan ini bid'ah, ya memang iya, tapi bid'ah hasanah, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar sendiri, ni'matil bid'atu hadhi. Nah, itu juga hasil ijma. Taraweh itu hasil ijma sahabat.
Zaman Rasul tidak ada. Ada dua di hari Jumat, itu hasil ijma' sahabah, yaitu ketika zaman Sayyidina Utsman. Bahkan Al-Quran yang sekarang dibaca ini, ya, itu juga hasil ijma' sahabah. Zaman Rasul tidak ada Quran ditulis. Zaman Abu Bakar tidak ada Quran ditulis. Zaman Utsman tidak ada Quran ditulis. Dikumpulkan dalam tulisan buku yang khusus, tidak ada. Paling cuma di tulang-tulang, di kulit-kulit unta, di kulit kambing, di tembok-tembok, di pohon-pohon. Zaman Sayyidina Utsman banyak Quran versi-versi. Begitu. Ada Quran versi Abdurrahman bin Auf. Ada Quran versi Sayyidina Ali. Ada Quran versi Aisyah. Ada Quran versi macam-macam. Nah, waktu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, di dalam rapat kabinet membuat keputusan, membuat tim untuk meneliti Quran agar menjadi kumpulan yang bisa bermanfaat dan dipedomani sampai kiamat. Maka jadilah Quran yang seperti sekarang ini. Ya, sahabat-sahabat dikumpulkan dalam sebuah tim, karena waktu itu banyak sekali sahabat-sahabat yang hafal Quran pada wafat. Ketika perang Uhud saja 70 sahabat yang hafal Quran meninggal di tangan Khalid bin Walid. Maka jadilah Quran seperti sekarang ini, itu disebut Quran Mushaf Utsmani. Nah, Quran-Quran yang lain, versi-versi yang lain selain yang diputuskan oleh rapat kabinet itu dibakar, Pak. Dibakar. Kenapa dibakar Quran? Supaya tidak timbul friksi, supaya tidak timbul perpecahan karena perbedaan atau khilafiyah yang semakin menajam tentang Al-Quran. Dia ini wis ora bakar Quran. Gur gendera iki saiki kowe. Nah, jadi Quran itu hasil ijma' sahabat. Kalau Anda tidak mau ijma', jangan baca Quran itu. Quran itu hasil ijma' sahabat. Kalau Anda nggak mau ijma', ya jangan tarawih, jangan jamaah. Jamaah tarawih itu hasil ijma' sahabat. Bahkan tulisan Arab ono titike, ono harokate, itu juga hasil ijma' sahabat. Hasil fikrah para ulama. Bahkan zaman sahabat dulu, mulai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, Quran itu gak ada tulisannya lek bak titik nisor, lek tak titik dhuwur. Ada titiknya itu gak ada, harokah tidak ada, syiddah gak ada. Itu sudah zaman tabi'in. Kemudian lahirlah ilmu baru lagi, namanya ilmu tajwid. Lek ngene ketemu ngene, jenenge wacan idhar, ketemu huruf halak tanwin nun mati, ketemu huruf halak 6 wacane idhar. Yen nun mati lan tanwin ketemu bak wacane iklab. Yen ketemu yanmu wadgim bihunnatin biyanmu, nah wacane idgham bihunna. Yen ketemu ngene sibdasana kamjadasa sun qad sama apa sana terus pitung swidak tahun yang lalu juga lupa. Dumtoyiban zidfi tukon wacane apa Pak, itu ilmu setelah para tabi'in. Ya. Kemudian orang lagi ngelmu sing jenenge ilmu nahwu.
ilmu gramatika namanya, nahwu. Ilmu nahwu itu lahirnya sudah zaman ketika Islam berkembang sampai di Eropa, maka lahirlah ilmu baku daripada ilmu nahwu yang di pesantren dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik itu orang Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Spanyol itu Eropa Barat. Ya. Maka di Spanyol itu bukan hanya ada Real Madrid, bukan hanya ada Barcelona, ya, bukan hanya ada Ronaldo, tapi wis pindah saiki yang Itali. Di sana juga ada ulama ahli nahwu besar namanya Ibnu Malik. Itu Eropa Barat. Ibnu Malik punya murid namanya Imam Nawawi yang punya syarah, yang punya muhadzab. Ibnu Malik belajar ilmu fikih kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi belajar ilmu nahwu sharaf kepada Imam Ibnu Malik. Maka ada syair yang mengatakan wahal fata fikum fama warajulun minal qira mi'indana warajulun. Nah, itu masuk mubtada tapi gaya apa jenenge kuwi gaya isim nakira boleh karena ada musawwik ya minal qira warajulun utahe wong lanang minal kirami iku indana. Sapa sing dimaksud rajulun minal kiram? Imam Nawawi. Itu ilmu nahwu sudah sekian, sudah zaman tabi'in. Lahir ilmu fikih, lahir ilmu usul fikih. Usul fikih itu buatan Imam Syafi'i, sudah zaman aimatul mujtahidin. Jadi yang namanya ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fikih, usul fikih, bahkan ada ilmu torekoh mu'tabaroh, itu hasil ijma. Pertama ijma sahabat, selanjutnya adalah ijma ulama. Maka ada kitab-kitab yang jadi bagi panduan dasar dari Fathul Masail ini. Ada I'anatul Talibin, ada Fathul Wahab, Fathul Mu'in, dan macam-macam kitab-kitab mu'tabarah di lingkungan pesantren. Itu mayoritas hasil pemikiran ulama, hasil ijma ulama. Tidak mungkin kita tanpa ijma ulama, tidak mungkin. Mana mungkin kita bisa ngerti tarwih, ngerti Quran yang ada tulisannya gawe harokah dan lain-lain, ngerti ilmu tajwid, ngerti ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, ngerti ilmu alat, nahwu sharaf, balaghah, mantiq, ilmu tafsir. Dari mana itu semua? Itu karya para ulama. Zaman Rasul belum ada. Bahkan tidak cukup hanya dengan 3 ini, Quran, hadis, ijma tidak cukup, maka harus ada yang keempat namanya qiyas. Qiyas itu artinya apa? Ya artinya zaman Nabi dulu gak ada, sekarang ada, hukumnya itu pada kalau ada wajah syabahnya. Ada makis aleh, dan ada wajah. Maka dalam qiyas ada 2 macam. Yang pertama adalah qiyas aulawi, dan yang kedua adalah qiyas burhani. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekat-dekat zina. Kalau zina bagaimana? Yang dilarang kan cuma jangan dekat-dekat. Ojo cedek-cedek karo zina. Cedek tok sing ora oleh. Lah nek zina pisan piye oleh ora? Angsal boten. Kenapa nggak boleh? Wong yang dilarang cuma deket-deket.
Hah? Yang dilarang kan wala taqrabuz zina. Gusti Allah tidak mengatakan wala taf'aluz zina, tapi wala taqrabu. Kenapa nggak boleh? Zinanya nggak boleh. Kenapa? Yang dilarang kan deket-deket aja. Ojo numpak sepur, ojo jenis sepur numpak sepur ae. Lah jenis sepur keserempet won. Kenapa nggak boleh zina? Padahal yang dilarang hanya apa? Hanya dekat. Itulah disebut qiyas au lawi. Qiyas au lawi. Wong cedhek kae ora oleh, apa maneh nglakoni itu aula lebih utama oleh ora oleh daripada nglakoni. Wong cedhek wae ora oleh, apa maneh nglakoni. Ngene lho. Itu namanya qiyas aulawi. Ada lagi qiyas burhani. Qiyas burhani itu qiyas faktual. Ada ayat yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitani fajtanibuh. Sing diomongne haram kan innamal khamru, arak. Padahal sekarang ini ada ekstasi, ada double L, ada psikotropika, ada narkoba. Nah, itu kan bukan khomer. Kalau panjenengan kembali ke takrifnya khomer, ini semuanya nggak masuk ini. Narkoba, double L, psikotropika, opium, macam-macam itu. Malah saiki ono sing luwih nemeneh saking orang duwene duit kuwi sing jenenge lem kayu itu disedoti. Nah, sedoti ini iso ngliyeng. Wanekne sing persane bekase softtek. Masya Allah, softtek itu dikuwas diombe itu iso dadi flake, iso mendem sampai itu bangsa wong ngarat-ngarat. Quran yang mengatakan cuma innamal khamru. Oga ono terusane kan innamal khamru saja. Dulu kan hanya khamr saja. Ya toh? Ora enek wal double elu wal narkobau wal softeku ada orang-orang kok. Bagaimana mengharapkan ini semuanya? Ya harus dikiaskan. Kiasnya apa? Kias burhani, faktanya. Burhan itu fakta. Faktanya semuanya ini memiliki satu daya kekuatan yang sama dengan khamr, yaitu kullu muskirin haramun. Itu kias. Jadi maka terjadilah dalam NU sumber hukum itu Quran, hadis, ijma dan kias. Kenapa begitu? Ya karena memang harus begitu. Panjenengan mau mencari Al-Quran itu surat ngasar petang rokaat unine ora ono. Sampai gulai surat subuh rong rokaat ora ono. Quran hanya mengatakan inna Quran al-fajri kana mashhuda. Ya, surat fajar, surat inna Quran al-fajri, Quran bermakna sholat. Setune surat subuh kuwi disekseni malaikat. Rokaat itu agak diomong nih. Apa sih? Apa kuwi jenenge? Rukune kudu apa? Rukune kudu maca, kudu ngadeg, kudu gak ono. Dan sebagainya. Oleh karena itu NU sekali lagi kita yakinkan berdasarkan ijtihad para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam memutuskan sebuah
keputusan-keputusan hukum selalu bersandar kepada empat ini. Jadi kalau kita misalnya mengambil marojek dari pendapat para ulama yang benar-benar muktabar, tidak berarti kita tidak mengambil Al-Quran dan kita tidak mengambil hadis, tidak. Kenapa? Karena para ulama di dalam istimbat, di dalam mengambil hukum itu juga selalu bersandar atas dasar ijtihad mereka, bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa begitu? Ya karena memang mereka memenuhi syarat. A'immatul mujtahidin dalam mengambil hukum berdasar istimbat, mengambil dari Quran dan Hadis, memang mereka memenuhi syarat untuk itu. Nah kita ini gak memenuhi syarat, ngalim orang, alim alat-alat di dalam ilmu agama tidak patek, apalanya yang berusaha peduk-peduk ya. Maka kita tidak memproklamirkan diri sebagai orang yang mampu untuk mengambil langsung itu dari Quran Hadis. Karena apa? Karena kemampuan kita sangat terbatas untuk ke sana. Maka kita mengikuti orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid dalam mengambil hukum langsung dari Quran Hadis. Posisi kita itu sebagai muqallid, manut, tapi manut karo wong sing genah, daripada kita keliru. Kenapa? Karena kita mengakui kekurangan kita sangat banyak. Kecuali ilmu tauhid ya, kecuali tauhid. Kalau tauhid kita nggak boleh taklid. Kalau kita sudah paham, ya, kita ini sudah paham tentang Allah. Sopo Allah wi, ini sifat wujudnya papat, sifat wajibnya 20, sifat mukhalif 20, sifat penangnya siji. Kita paham apa wujud, dalile wujud itu hadil makhluqat. Kita paham tentang ini semuanya. Ya sudah, nggak usah taklid. Karena kita punya akal. Akal itu digunakan untuk mengambil kesimpulan. Dari alam kita mengambil kesimpulan. Ada yang membuat, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ini perspektif sejarah namanya. Maka percayalah bahwa semua ilmu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren yang berafiliasi kepada NU, ya, saya katakan pondok-pondok pesantren yang berafiliasi kepada NU, panjenengan dan kita mesti yakin bahwa ilmu-ilmu yang ada di sana adalah ilmu-ilmu yang dipastikan mempunyai sanad yang jelas. Gurune sapa, guru-gurune sapa, guru-guru sapa, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Sehingga tidak perlu diragukan bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren itu sesuatu yang perlu diragukan, tidak perlu. Kiai-kiai dan para wali-wali sudah niti-niti, mulai sing cilik dhewe sing jenenge Aqidatul Awam, munggah neh sing jenenge Dasuki, cilik dhewe sing jenenge Jurumiyah, munggah Imriti, munggah sampai teko Al-Fa'i Ibnu Malik, sing cilik dhewe jenenge Sulam Safinah, munggah yang takrib, munggah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab, dan semuanya sudah difilter sama para ulama. Ini karangan-karangan orang yang mempunyai kapasitas bisa diikuti. Ini karangan orang-orang yang mempunyai sanad ilmu yang sahih dari gurunya sampai sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari santri-santri mondok yang pondok Sumbersari atau pondok mana saja,
pondok pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, Anda semuanya akan mendapat ilmu yang benar. Benar dalam arti isinya, benar dalam arti gurunya, dan itu jaminan ilmu panjenengan akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati loh, sekarang banyak pondok-pondok modern, pondok-pondok baru, pondok-pondok macam-macam, isinya Wahabi. Hati-hati sampean, banyak sekarang bermunculan, ya. Bahkan proklamasinya top. Mondoknya gini 3 tahun hafal Quran, begitu. Bahkan sekarang lebih hebat lagi, hafal hadis. Nah, itu promosinya. Bayar ora, malah dibayar. Karena ada duit dari Timur Tengah untuk merusak, ya, untuk merusak model pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah mapan ditanamkan oleh para as-salafus sholih mulai Wali Songo sampai sekarang. Sekarang ini sudah merajalela, pondok kecil-kecil, besar juga ada, ya, ditampilkan di TV. Bocah cilik-cilik padha apal Quran, dites, gawe ngetes sing awake dhewe gak enek yang pondok kene-kene. Bahkan ada yang apal iki surat apa, nomor piro, ayatnya nomor piro, terus iki lembaran keberapa, nomor berapa dari atas, nomor berapa dari bawah, begitu detailnya, ya. Bahkan di Jawa Tengah itu ada yang namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Itu dibikin sedemikian rupa, orang terbius, ya, sampai dia mengatakan kalau di Quran tidak ada, ya kita jangan menghukumi. Contohnya anjing, bagaimana kita menghukumi haramnya anjing? Wong Quran tidak mengatakan anjing itu haram, yang haram kan cuma babi. Nah, itu MTA. MTA itu bukan Majelis Tafsir Al-Quran, tapi Majelis Tafsir Sukino. Oh, pas itu ngomong Sukino itu sih, yo, kira itu jadi halal dengan catatan sing belah ki wong MTA. Seperti itu. Karena apa? Karena Quran nggak ada kan yang mengatakan innamal khamru wal asu wal anjimu, tidak ada. Cuman kata apa? Khurrimat alaikum apa namanya, hanya darah apa, adamu walahmul khizi, walahmul apa bajul gak ono, walahmul ula gak ono, walahmul apa namanya anjing gak ada. Nah, haramnya semuanya ini kan karena hadis Nabi, kullu dzina bin haram wa kullu cengkreman haram, dan semuanya itu kan hadis Nabi. Enggak mau hadis Qurannya akhirnya ngalalin barang sing oleh Rasul diharamkan. Ini sekarang apa yang terjadi pesantren-pesantren Wahabi. NU ini didirikan dulu untuk melawan doktrin Wahabi. Karena Wahabi itu doktrinnya ziarah kubur musyrik, maka kuburan Kanjeng Nabi Umar Abu Bakar akan diobrak-abrik karena dianggap sumber kemusyrikan. Maka kiai-kiai NU sebelum ada NU itu rapat dan membuat namanya Komite Hijaz, karena dulu namanya masih Hijaz, belum Saudi. Mbah Wahab berangkat dengan rombongan menyampaikan surat dari Mbah Hasyim Asy'ari. Intinya ulama-ulama ahli sunnah di Indonesia keberatan akan keputusan pemerintah Hijaz pada waktu itu yang ingin memindahkan makbarah Rasulullah. Jadi NU dulu dibuat itu untuk memprotes sikap Wahabi yang sangat ekstrim seperti itu. Nah, saiki Wahabi wis teko kene.
Wahabi ini wis tau kene. Di mana-mana gawe masjid pertama. Gak gelem dijenengi masjid apa, kudu masjidnya sing gawe. Suwi-suwi ada masjid, suwi-suwi diisi. Di Jawa Barat, di Jakarta sudah banyak sekali masjid-masjid yang asalnya Ahlus Sunnah sekarang dinggeni wong-wong Wahabi. Ya. Karena apa? Karena anaknya dulu disekolahkan di ITB, disekolahkan di sekolah-sekolah favorit, di sana dibina oleh masjid-masjid yang ada di perguruan tinggi itu dan pulang ngerebut masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau cari suami hati-hati, hati-hati. Aja mbok sawang irunge tok, aja mbok sawang dedeke tok, aja mbok sawang gantenge tok, bahkan aja mbok sawang pintere maca Quran tok. Nah, sekarang banyak orang terima pinter Quran, apal Quran pating telecek mereka. Dulu yang apal Quran itu hanya pondok-pondok seperti kita ini. Sekarang pondok-pondok mereka cah cilik-cilik sama Quran ora percaya. TV itu banyak yang menampilkan, ya enggak? Itu bukan dari kita sekarang. Hati-hati. Kena sitok ngono dadi molong kosak keluarga. Di Jakarta sudah banyak orang tua yang sambat karena anaknya ketika pulang jadi sarjana kok berubah. Akhirnya masjidnya bukan lagi masjid yang dulu diuri-uri oleh Mbah Baik, tapi sudah ganti segala macam. Pengajiannya juga seperti itu. Maka pengajian itu ngomong ini, namanya nasionalisme itu jahiliyah, demokrasi itu jahiliyah, Garuda Pancasila itu tauhid, Pancasila itu buatan manusia sehingga tidak wajib dinut. Seperti itu. Hancur-hancuran kalau itu sampai jebol. Oleh karena itu bahsul masail penting. Tapi kita harus tahu bahwa di sebelah kita, di depan, belakang, kanan, kiri kita, orang-orang yang tidak senang dengan faham kita semuanya ini sudah berbuat sesuatu bahkan melalui cara-cara yang sangat sistematis dan duitnya banyak. Karena apa? Disokong untuk luar negeri. Tujuan Wahabi itu mengekspor paham Wahabi. Itu jadi program negara. Program negara itu mengekspor Wahabi. Sama dengan Iran itu punya program negara mengekspor revolusi Islam dengan Syiah. Sama. Ngekspor itu mesti ada biayanya. Nah, sedangkan kita sing badani sapa? Ya. Kita sing bayani awake dhewe arep nyapa-nyapa urunan. Mulutan urunan, rejepan urunan, imtihan urunan, bareng ngono tekor. Wis mabli, wis mabli. Sedangkan serangan makin menjadi-jadi. Karena itu butuh pemahaman dari santri-santri ini. Ojo gampang-gampang awake dhewe iki katut dengan casingnya. Ngerti casing gue? HP kan nek apa? Casing. Tapi jerone iki pondokan tenan apa gak? Ora angger wong iso pidato saiki mesti kok pondok. Ora. Ustad gak semua jadi pesantren. Orang wong apal Quran itu kabeh Ahlus Sunnah. Ora kabeh wong sing padha pinter-pinter ngaji kuwi Ahlus Sunnah ora. Karep hati-hati. Ya, hati-hati. Kue golek bolo, golek pendamping, golek imam, kudu bener-bener wong lanang sing Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam lah gitu. Imam, wong lanang imam to.
Mosok sampean tontonan pesantren NU engko duwe bojo diimami wong Wahabi, hancur kamu. Pertanyaannya sekarang, piye? Pondok pesantren salaf sing mengajarkan ilmunya salafus sholih ini diterusnya apa dibarne? Ya ora aja jawab dong. Terus apa bar? Terus apa bar? Pondok pesantren sing berbasis Ahlus Sunnah ora timur wajib terus. Carane piye? Ya anak-anak kita harus aman, bojo-bojo kita harus aman. Jangan sampai kita mengundang penyakit karena kadung cinta. Wah, bahasa cinta itu gelap mata. Cinta itu buta. Telek kucing dianggap madu mongso. Terus kebulet karo sing jenenge cinta. Hati-hati. Ojo delok kesinge, delok jerone kuwi Ahlus Sunnah kok gak. Ku penting. Eman-eman sampean apal Alfiyah, iso ngaji Fathul Mu'in, bahkan wani metu Basul Masail. Lah kok garek mak kelutek, garek mak natijah niku lho. Ya. Baru dari fasoro wahabiyatan li anna imamahu wahabiyun. Niku natos terjadi di Kediri banyak, di Malang banyak, ya, di Probolinggo banyak. Santri putri gak hati-hati metenteng akhirnya wis pisah karo pake karo mboke. Karena mengapa? Syarat karo mboke dianggap ora sah, syarat karo bapake dianggap ora sah. Ya sudah. Terjadi kaya ngono iki piye? Barbaran. Terjadilah qati'ur rahim. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada penutupan Bahsul Masail ini, dan mudah-mudahan Bahsul Masail ini terus bisa istiqomah dalam memberikan kontribusi kepada kehidupan masyarakat, baik masail yang bersifat maudhu'iyah, waqi'iyah maupun qanuniyah. Masih banyak hal yang harus dijawab oleh santri-santri dalam rangka mengguidance, dalam rangka membina, dalam rangka membimbing, dalam rangka meriayah kepada umat agar mereka bekerja dalam pekerjaan yang halal, agar mereka hidup dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh riayah panjenengan semuanya, butuh pengayoman dan bimbingan kita semuanya. Dan oleh karena itu butuh pemahaman, bukan hanya yang bersifat tekstual seperti dalam kitab, tapi juga hal-hal yang bersifat kontekstual kita harus juga memahami. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita semuanya. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yardah. Wallahu yuwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilma wa zidna fahma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal istiqamah wa husnal khatimah. Wa inna na'udzubika ya Allah min mujibatin nadamah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khidmal malaikatil muqarrabin. Wa inna na'udzubika ya Allah min dhulumatil wahmi wa min ghabawatil jahl. Bifadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.